Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Allah perlu dibela? Apakah Allah perlu ditolong? Ya. Yang mana jika kita menolong Allah Subhanahu wa taala atau agamanya, Allah pasti menolong kita semua. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Ketika sebagian kaum muslimin menampakkan kecemburuannya di saat ada ayat-ayat Allah yang dihina dan dinistakan, di saat ada syariat-syariat Allah yang dilecehkan, maka orang-orang munafik pun berteriak, untuk apa Allah dibela? Bukankah Allah tidak perlu dibela? Kalimat yang disebut oleh para ulama kalimatu haqqin yuradu biha batil, perkataan yang zahirnya benar, namun maksud yang diinginkannya adalah kebatilan. Kalimat mereka memang benar, Allah tidak perlu dibela. Tapi maksud mereka adalah batil. Tidak perlu amar ma'ruf nahi munkar, tidak perlu ada kecemburuan terhadap pelecehan atau penistaan terhadap syariat Islam, terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Kalimat mereka benar karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan pertolongan atau pembelaan dari siapapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 88, Qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Katakanlah, siapa yang di tangannya ada kekuasaan langit dan bumi, dialah yang memberikan perlindungan dan dia tidak butuh perlindungan jika kalian benar-benar mengetahui. Allah pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta. Allah yang memberikan perlindungan, Allah yang memberikan penjagaan dan tidak membutuhkan sedikit pun perlindungan dari manusia atau dari makhluknya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Isra ayat 111, Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhul wa kabbirhu takbira. Katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak butuh untuk memiliki anak. Allah tidak butuh kepada apapun, kepada siapapun, termasuk kepada anak. Kalau kita butuh nggak Pak sama anak? Bu, butuh nggak sama anak? Sangat-sangat butuh. Ya. Idza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa ihda salat. Kalau kita meninggal dunia, anak Adam terputus semua amalannya kecuali 3. Salah satunya apa? Wa waladun salih yad'u lahu, anak saleh yang mendoakannya. Butuh berapa anak? Butuh berapa anak, Pak? Tazawwajul wadud al-walud fa inni mukatsirun bikumul umam. Nikahi wanita yang pecinta dan banyak anaknya, karena aku bangga dengan banyaknya umatku. Anak kita yang saleh, yang berbakti pada orang tuanya, membantu orang tuanya khususnya di masa tua, yang perhatian, yang sayang, yang membantu, yang menyayangi, membahagiakan, membanggakan, mendoakan,
mau ngajak orang tua ke surga. 2 anak aja sudah sangat bahagia. Bagaimana kalau 3, kalau 4, kalau 5, kalau 6, kalau lebih daripada itu? Sangat disayangkan pemuda-pemudi sekarang didoktrin untuk sedikit anak, bahkan kalau perlu nggak punya anak, cukup pelihara kucing aja katanya. Padahal manusia butuh anak. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh anak. Maka Allah tidak punya anak, ya, dan tidak butuh partner untuk menguasai alam semesta. Dia tidak lemah sehingga butuh penolong. Kalau manusia memang butuh orang lain. Makhluk-makhluk butuh kepada sesama. Allah Subhanahu wa taala tidak perlu teman, tidak perlu partner untuk menguasai alam semesta ini, tidak lemah sehingga butuh penolong. Ya, tidak perlu dibela. Dan agungkanlah Dia Allah dengan sebenar-benarnya. Jadi Allah memang tidak butuh. Bahkan terhadap amal kita Allah tidak butuh. Kita mau sholat subuh, nggak sholat subuh, Allah nggak butuh. Ya, sekiranya semua orang tidak beribadah kepada Allah, tidak melakukan amal kebaikan, tidak taat dan ingkar semuanya, sama sekali tidak berpengaruh pada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajuli wahidin minkum, ma zada dzalika fi mulki syai'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala abjari qalbi rajulin wahidin, ma naqasa dzalika min mulki syai'a." Wahai hambaku, andai seluruh manusia dan jin, dari yang paling awal Nabi Adam sampai yang paling akhir nanti menjelang hari kiamat, seluruhnya menjadi orang yang paling bertakwa, semuanya bertakwa, hal itu sedikit pun tidak menambah kekuasaanku. Wahai hambaku, andai seluruh manusia dan jin dari yang paling awal sampai yang paling akhir seluruhnya menjadi orang yang paling bermaksiat, paling jahat, yang demikian itu sedikit pun tidak mengurangi kemuliaan dan kekuasaanku. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kita. Lantas siapa yang butuh Allah? Kitalah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Maka maksud membela Allah, membela Islam, ya sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Muhammad ayat yang ke-7, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian membela, menolong agama Allah, menolong dan membela Allah, maka Allah akan menolong kalian dan meneguhkan kaki kalian, yaitu kekuatan kalian. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 40, "Wala yansurannallahu man yansuruh, innallaha laqawiyyun aziz." Dan sungguh Allah akan menolong orang-orang yang membelanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Mulia. Ini maksudnya apa? Membela Allah, menolong Allah. Mari kita saksikan penafsiran daripada para ulama. Tafsir di antaranya Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Beliau mengatakan, "Ai in tamsuru dinallah yansurkum alal kuffar." Imam Al-Qurtubi mengatakan maksud ayat ini adalah jika kalian membela agama Allah, maka Allah akan menolong kalian atas orang-orang kafir.
Kalian tidak akan dikalahkan, tidak akan dihinakan, dijajah, disiksa oleh orang-orang kafir. Orang-orang kafir tidak akan menguasai kalian. Allah yang akan menolong kalian jika kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kehinaan yang menimpa sebagian umat Islam, baik dengan penjajahan maupun dengan kezaliman-kezaliman yang menimpa mereka, itu disebabkan tidak menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kaum muslimin tidak lagi peduli dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk kembali mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita harus membela agama Allah. Agama Islam. Agama Islam ini perlu dibela. Di saat orang-orang ingin merusak Islam dari luar maupun dari dalam, para orientalis mempelajari Islam untuk merusak Islam. Mereka mendidik anak-anak kaum muslimin, mencuci otak mereka, menafsirkan Al-Quran dengan penafsiran mereka. Sehingga keluarlah lulusan-lulusan yang lisannya begitu kotor kepada Islam dan kaum muslimin, yang bertentangan dengan Islam itu sendiri, bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan Sunnah. Saat Allah mengharamkan LGBT, murid-murid orientalis ini teriak membela LGBT. Saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kebaikan, mereka terdepan menyeru kepada keburukan. Maka Islam ini perlu kita bela. Syekh As-Sa'di rahimahullah mengatakan, "Hadza amrun minhu ta'ala lil mu'minin ay yansurullaha bil qiyami bidinihi wad da'wati ilaihi wa jihadi a'da'i wal qasdu bidzalika wajhullah." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menolong dan membela Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menegakkan agamanya, mendakwahkan Islam dan berjihad melawan musuh-musuh Islam, dan tujuan melakukan itu semua untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita menolong Allah Subhanahu wa taala dengan menegakkan agamanya. Yang pertama pada diri kita sendiri. Menegakkan agama, yang pertama kali menegakkan agama itu pada diri kita sendiri. Kita pelajari Islam, kita pelajari Al-Quran dan Sunnah, dan kita tegakkan pada diri kita. Kita amalkan sebelum yang lainnya. Allah memerintahkan apa, kita laksanakan. Allah melarang apa, kita laksanakan. Rasulullah memerintahkan dan melarang apapun, kita ikuti. Kita katakan sami'na wa ata'na pada diri kita. Betapa banyak orang-orang yang teriak-teriak bela Islam, namun tidak nampak pada dirinya, tidak nampak pada keluarganya. Bagaimana bisa dia ingin membela Islam sedangkan dia tidak mampu menegakkan itu pada dirinya? Setelah dirinya, keluarganya, anak istrinya. Istrinya diminta untuk menutup aurat sebagaimana yang Allah perintahkan. Anak-anaknya juga demikian. Keluarganya diajak untuk beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah.
melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Maka kebanyakan orang yang hanya berbicara bela Islam, bela umat, tetapi meninggalkan diri dan keluarganya, itu hanya sebatas klaim dan kebohongan semata. Hanya menggunakan nama Islam untuk kepentingannya sendiri. Kalau memang dia ingin menegakkan Islam, ingin membela umat Islam, maka yang pertama kali harus ditegakkan Islam ini pada dirinya, pada keluarganya. Kemudian setelah itu kepada orang-orang sekitar, kepada masyarakat dan kepada kaum muslimin secara umum dengan mendakwahkan Islam ini, mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah menuju jalan Allah dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dengan mau'izah hasanah dan juga dengan perdebatan yang baik. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah inilah jalanku, aku menyeru kepada Allah di atas ilmu dan juga orang-orang yang mengikutiku. Berdakwah. Dan tidak mungkin kita berdakwah mengajak orang kepada kebaikan kecuali kalau kita memiliki ilmu. Faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki tidak bisa berbagi. Maka kita semangat belajar, menghilangkan kebodohan dari diri kita dan menghilangkan kebodohan dari orang lain. Itulah membela agama Allah. Itulah membela Islam dan berjihad melawan musuh-musuh Islam. Berjihad yang syar'i, yang benar. Bukan berjihad seperti yang dipahami oleh para teroris, kaum radikalis. Ya, jihad mereka yang serampangan dan jauh dari nilai-nilai Islam, yang membuat kerusakan di muka bumi dengan pengeboman di sana dan di sini, itu bukan jihad. Ya, termasuk bom bunuh diri dan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan Islam lainnya yang mereka klaim sebagai jihad, bukan itu yang dimaksud. Tetapi jihad syar'i untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, membela negeri kaum muslimin ketika musuh-musuh menyerang seperti di masa penjajahan terdahulu. Bapak Ibu belajar ilmu agama, ilmu syar'i, belajar Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian menyebarkan di tengah masyarakat, di tengah keluarga, itu sedang berjihad. Termasuk Bapak Ibu yang ikut berperan dalam penyebaran ilmu agama walaupun enggak ceramah. Bapak Ibu jadi DKM, memfasilitasi agar ilmu agama tersebar, atau jadi pengurus RT, RW, memfasilitasi agar agama Allah tersebar, itu juga jihad. Man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Siapa yang mempersiapkan perlengkapan perang, dia ikut berperang, pahalanya. Siapa yang menyediakan, memfasilitasi agar Islam ini disebarkan dengan mudah di negeri ini, dia juga sedang mendapatkan pahala jihadnya. Maka silahkan berjihad sesuai dengan kemampuan. Dan jika musuh-musuh orang-orang kafir memerangi kaum muslimin dengan senjata mereka, seperti yang pernah terjadi di negeri ini dengan penjajahan sebelum kita merdeka, maka wajib bagi kita untuk siap berperang melawan orang-orang kafir yang zalim tersebut dengan senjata. Seperti yang sudah dikumandangkan oleh salah seorang ulama kita, Kiai Haji Hashim Asy'ari, dengan resolusi jihadnya ketika orang-orang kafir datang kembali ke negara kita. Dan kemungkinan itu sangat mungkin. Maka ruh jihad jangan sampai hilang dari dada-dada kaum muslimin. Jangan sampai kita menjadi ngeri dengan kata jihad, akhirnya anti dengan jihad. Ya, di samping kita menjelaskan penyimpangan mereka-mereka yang jihad serampangan, kita juga harus menjelaskan jihad yang benar.
jihad yang dipimpin oleh ulil amri, oleh pemerintah negeri kita ketika harus berhadapan dengan musuh. Maka inilah bentuk menjaga dan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menolong kita, Allah akan membela kita, Allah akan menjaga kita, memudahkan segala urusan kita, menjauhkan dari keburukan sebagaimana janjinya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.